Jadi tahun 2005 itu kita melakukan satu riset tentang tren produk akan lari kemana, sebenarnya seperti itu. Dan hasil riset itu mengatakan bahwa kedepannya barang-barang yang ramah lingkungan itu akan menjadi tren. Salah satu yang harus dilakukan oleh perusahaan itu harus melakukan sertifikasi terhadap produknya. Karena sertifikasi ini adalah bagian dari membangun produk yang ramah lingkungan. Kemudian tahun 2009 itu saya lihat gerakan itu semakin dikuatkan karena ada penerapan regulasi dari negara-negara pembeli. Misalnya di Eropa mulai muncul FLEGT, kemudian di Amerika ada Lazy Act, kemudian di Jepang sudah mulai ada gerakan Green Konyuho, dan gerakan-gerakan kelestarian yang lain. Dan itu dibungkus menjadi suatu policy peraturan yang akibatnya itu membuat produser itu harus comply with aturan-aturan yang ada di negara pembeli. Kemudian terakhir itu ada mandatori dari pemerintah yang mengatakan bahwa ada satu skema nasional namanya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK. Karena itu sudah mandatori dan akhirnya nanti akan di-endorse ke dalam dokumen-dokumen ekspor yang lain, itu kemudian mau nggak mau kita PT Jawa Furni Lestari mengambil sertifikasi itu sebagai salah satu sertifikasi untuk produknya. Kamu ada masalah nggak, Vi? Jadi tulisannya adalah EU Timber Regulation Comply. Jadi SVLK itu adalah dari namanya saja adalah standar verifikasi legalitas kayu ya. Ini wujudnya adalah peraturan sebenarnya. Tapi peraturan ini mengacu kepada beberapa peraturan pemerintah. Misalnya seperti P55, P68, P51 dan turunan-turunannya yang harus diterapkan oleh semua pengusaha atau industri perkayuan di Indonesia. Sertifikasi adalah salah satu bagian yang memang menjadi langkah kami di awal untuk membuat suatu stigma bahwa kita kuat dalam sisi manajemen, kita mempunyai organisasi yang baik, kemudian kita mempunyai action plan yang jelas, dan juga kita mempunyai rencana-rencana yang bagus. Itulah yang kemudian yang harus kita sounding kepada pembeli-pembeli kita. Hai, Pak Rudi. Gimana kabarnya? Baik. Oke, yuk kita masuk. Ini kalau kita baca melalui alat khusus, melalui Android ataupun iPhone, dia bisa bercerita tentang asal-usul kayunya. Jadi di dalam barcode ini terkandung informasi yang lengkap, mulai dari asal muasal bahan bakunya sampai dengan menjadi produknya. Dan di sini misalnya ditampilkan bahwa PT Jawa Furni Lestari mempunyai sertifikat nomor sekian, kemudian lembaga sertifikasinya jelas dan skema yang dipakai jelas. Selain itu di dalam barcode ini juga terpapar tentang dokumen-dokumen perjalanan kayunya, sehingga ini benar-benar legal. Semua desain ini dibungkus dengan sertifikasi juga, tapi berbeda dengan sertifikasi yang ada di showroom sebelah sana. Ini kita menggunakan sertifikasi SVLK. Berarti ini barcode untuk SVLK? Ya, change of supply-nya dari SVLK ini. Sama dengan yang lain, itu ketika kita scan, nanti hasilnya juga akan memberikan informasi yang sama. Bukti bahwa produk itu boleh ditempel logo SVLK, itu harus menggunakan satu syarat bahwa perusahaannya sudah disertifikasi, dan ini adalah contoh sertifikasi SVLK, sertifikat SVLK yang diterima oleh PT Jawa Furni Lestari. Oke. Nah, itu. Sebenarnya kita juga punya sertifikat-sertifikat yang lain, misalnya seperti sertifikat FSC. Ya, FSC. Kemudian ada sertifikat COC dengan skema lay. Seperti ini. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi Pak Rudi katakan, berarti setiap buyer boleh memilih sertifikat dong. Iya. Asal kita mempunyai sertifikatnya, mereka boleh memilih. Silahkan.
Nah, sistem kita seperti apa? Ini adalah bagian dari resume sistem yang kita punyai. Jadi kita petakan dulu alur pergerakan kayu mulai dari hutan sampai dengan barang itu siap di loading. Oke. Nah, kemudian kita pisahkan supaya memudahkan pengendalian. Kita pisahkan menjadi 4 terminal. Terminal pertama adalah terminal sumber bahan baku. Jadi dokumen yang mengikuti kayu tersebut berjalan dari hutan sampai dengan logyard pertama itu harus kita kendalikan. Begitu juga untuk terminal kedua itu ada di sawmill, itu juga dari logyard sampai dengan tempat penumpukan stone timber itu kita kendalikan. Kemudian ketiga di subkon, subkon kita adalah bukan suatu entity yang mempunyai sistem. Mereka harus mengikuti dan melaksanakan sistem kita. Jadi subkon juga ada pengendalian dari mulai kayu datang sampai menjadi produk setengah jadi yang siap dikirim ke dalam indoor proses kita atau ke pabrik. Nah, di dalam pabrik kita kemudian menggunakan sistem pengendalian yang lebih rigid lagi, pencatatan mulai dari step penerimaan barang setengah jadinya sampai dengan barang siap dikirim. Bahkan ketika di atas kontainer pun barang kita kendalikan dengan supervisi loading. Jadi benar-benar kita memadukan dua hal. Tidak hanya bicara masalah sertifikatnya saja, tetapi juga bicara juga tentang kualitas produknya. Jadi indikator SPLK itu kan ada beberapa ya. Yang pertama itu tentang legalitas perusahaan itu sendiri. Bagaimana dia harus mempunyai surat izin domisili, dia harus mempunyai HO, dia harus mempunyai SIUP, harus mempunyai TDP, TDI, NPWP. Kalau untuk perusahaan eksportir, otomatis yang diperlukan yang lainnya adalah EDPIC. Ya. Begitu itu sudah siap, itu syarat pertama yang harus disiapkan, yang harus ada, karena itu adalah bagian dasar dari legalitas. Kemudian kesiapan yang kedua yang berhubungan dengan traceability atau biasa kita sebutnya adalah COC-nya, chain of custody-nya. Perusahaan harus menyiapkan satu pola proses produksi yang jelas, di mana setiap pola proses produksi tersebut bisa diukur, bisa dilacak, kalau terjadi kesalahan-kesalahan, itu harus ada. Kemudian kesiapan yang ketiga, itu yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan. Kalau ada limbah atau ada proses produksi, itu harus mempunyai suatu perjanjian pengelolaan lingkungan yang jelas. Juga tidak lupa, itu faktor keempat, yaitu tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Karena itu bagian dari sebuah undang-undang yang diterapkan di Indonesia, mulai dari keselamatannya sampai kesehatan kerjanya. Keselamatan kerja otomatis berhubungan dengan alat-alat yang membantu mereka menjadi selamat ketika terjadi musibah. Misalnya masker, misalnya Google, itu suatu hal mutlak karena itu adalah hak dari karyawan untuk selamat selama bekerja. Di prosedur kami untuk sistem lacak balak PT Jawa Murni itu ada 11 alur. Di setiap alur itu punya istilahnya punya instruksi kerja atau punya aturan yang memang harus kita laksanakan. Alur proses yang pertama itu kami menerima log. Itu terima log dari sumber hutan yang sudah istilahnya ada yang sumber hutan yang sudah tersertifikasi dengan skema apa, mungkin FSC atau SPLK atau yang lainnya. Sama dua itu waktu di sawmill, itu waktu penggesekan. Karena sawmill kami rata-rata Jawa Murni belum memiliki sawmill sendiri, jadi sawmillnya masih jasa. Kami jasakan sawmill. Dari log dirubah menjadi papan, itu titik nolnya, titik kritisnya. Berarti semua yang ada di situ sebenarnya sangat mudah, tinggal kita mencantumkan apa yang kita lakukan itu kita catat. Lalu lead 3 itu adalah pengangkutan dari sawmill ke factory atau mungkin ke subkon. Itu nanti langsung masuk ke EDI, September atau mungkin papan yang masuk itu kan ada nomornya. Itu kami cacakan sesuai surat jalan yang ada atau vako yang ada dari truk tadi kirim ke kami. Lalu untuk route
4-nya itu supaya tidak terjadi pencampuran setelah dari open selesai, itu masuk kalau di kami adalah penumpuan September. Itu kami tata di rit 4 itu setelah kami tata dengan baik, itu nanti kami ada di situ mungkin pengemalan atau mungkin mau dijadikan apa, produk apa di rit 4 itu. Di kami sistem untuk produksi untuk lacak balaknya itu pakai bat, sistemnya pakai bat, jadi batnya bat harian. Jadi pada hari itu juga di rit 5 atau mungkin waktu pembahanan. Jadi yang dikatakan bat harian itu adalah apa yang kami lakukan pada hari itu waktu membahani, ya kami catat pada hari itu. Itu untuk memisahkan antara hari ini sama hari besok. Lalu rit 6 itu adalah masuk ke dalam, setelah jadi komponen itu harus kami kendalikan supaya tidak tercampur dengan hari berikutnya atau bagaimana, itu masuk ke rit 6 itu ruangan komponen. Nah, ruangan komponen itu kami sediakan, memang kami pisahkan masing-masing. Produk ini satu baris, produk ini satu baris, itu ada tempatnya. Dari rit 6 masuk ke rit 7. Rit 7 itu kalau kami bilang itu adalah perakitan. Kalau perakitan itu adalah tukang yang merakit, karena di kami sistemnya punya masih borongan tukang. Jadi setelah jadi komponen, mereka tukang yang mengerjakan. Lalu jadi produk, setelah jadi produk di lit 8 itu langsung nanti dicek oleh QC kami apakah itu sudah oke dan tidak sudah oke, baru supaya identitas terhadap produk itu terlacak, itu kami kasihkan handtag. Setelah handtag itu adalah untuk identitas terhadap satu produk itu. Nah, di bawah suatu produk yang tidak merusak kaidah itu kami kasihkan ketokan. Ketok sesuai dengan apa yang ada di handtag itu. Yang lainnya untuk step 9, 10, 11 itu adalah untuk amplas, finishing, itu semuanya sudah mengikuti sampai nanti loading. Nah, di loading nanti terakhir itu kami untuk antisipasi supaya nanti di sana bisa ditreseri juga. Di dalam produk itu kami tempelkan namanya metrik kita atau mungkin barcode 2 dimensi yang memang nanti untuk traceringnya supaya clear. Jawa Furni Lestari untuk melaksanakan sistem itu menerapkan suatu pola kerjasama. Ya. Contohnya dengan beberapa subkontraktor rumahan yang membangun produk-produk raw bodies-nya atau frame-nya, ya, itu kita bekerja sama dengan mereka membangun sistem bersama dan melindungi mereka. Dengan cara adalah mereka harus mau menerapkan sistem yang diterapkan oleh PT Jawa Furni. Untuk manfaat SPLK itu yang jelas itu order ini nggak pernah berhenti, Mbak. Pasti ada terus. Dan saya dipercaya oleh Jawa Furni itu setiap hampir habis itu sudah dikasih order lagi. SPLK itu adalah satu sistem yang dibangun di Indonesia dan dibangun oleh multi pihak, multi stakeholder. Saya yakin kalau ini dijalankan dengan baik, kemudian dievaluasi dan dikembangkan dengan baik, ini akan menjadi satu bargaining posisi yang sangat kuat untuk Indonesia dalam industri perkayuan. Dan itu akan sangat diapresiasi bagus oleh pembeli-pembeli kita. Harapan saya terhadap SPLK dan harapan saya terhadap semua stakeholder yang mendukung dan membangun dan mensupport SPLK ini, ayo secepatnya kita gulirkan SPLK itu menjadi sebuah kebiasaan sehingga bisa menjadi kekuatan branding
Indonesia dalam mengelola industri perkayuannya. This is the code, the COC code. This is the traceability code. Every product identification number must be contained.